Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Ustadz Pantun, Masya Allah, telah berpantun sedemikian dahsyatnya sehingga Bapak dan Ibu tadi begitu gembira ya mendengarkan pantun yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dan kita semua, kita akan senantiasa bersemangat untuk belajar agama insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Ustadz Pantun sudah membuka tentang pentingnya kita menghormati dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua kita. Karena siapapun kita, betapapun ibu-ibu nih yang mohon maaf usianya sudah berapa Bu? Mungkin 60-an tahun. Ada juga yang masih muda, ya. Semua kita punya orang tua, betul? Ada yang nggak punya orang tua? Mustahil. Semua punya orang tua. Minimal kalau Nabi Isa punya ibu, kan begitu. Kita semua punya orang tua. Mau yang sekarang usianya 60 tahun, 70 tahun, bahkan 90 tahun. Semua ada orang tuanya. Yang anak-anak apalagi sekarang masih dalam pemeliharaan, pendidikan, dan juga kasih sayang orang tuanya. Dan kita semua harus sadar bahwa orang tua ketika memelihara kita, apalagi ibu-ibu nih, ya Bu, mengandung 9 bulan rasanya gimana Bu? Enak, Masya Allah. Pasti penuh dengan rasa tidak nyaman, penuh dengan penderitaan. Tidur, mau miring susah. Ya, ngablak terus gimana ceritanya, ngablak mulu ya, kagak enak. Pokoknya penuh dengan rasa tidak enak. Belum lagi pantangan-pantangan. Sakit ini obatnya nggak boleh sembarangan. Ada si jabang bayi mesti diselamatkan. Karena itu kita semua sebagai anak tentulah harus memberikan penghormatan kepada kedua orang tua kita. Yang namanya birrul walidain. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perjuangan mereka luar biasa, bapak-bapak. Sungguh pun bapak tidak ikut mengandungnya. Tetapi bapak juga luar biasa, apalagi bapak-bapak yang siap antar jaga. Masya Allah, istrinya hamil mengandung, bapaknya ikut tidak tidur. Betul Pak? Betul Pak. Roman-romannya kok kebalikannya Pak. Jadi bapaknya pun ikut menderita, tidurnya kagak nyenyak. Apalagi manakala usia kandungan sudah mendekati kelahiran, bapak pun kerja juga tidak merasa nyaman ya. Ada telepon lagi, kaget lagi, oh jangan-jangan, dan seterusnya. Maka inilah kita sebagai seorang anak, waktunya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Tentu yang pertama adalah kita harus sopan dan santun kepada kedua orang tua kita. Kata-kata, bahasa itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat berharga. Lebih dari segala-galanya. Bu, lebih senang dengan sopan santun anak atau kiriman uang dari anak? Yang benar, anaknya sopan, tidak pernah dikirimin uang, seneng. Mau dua-duanya, syukur-syukur dua-duanya. Tapi kalaupun tidak, melihat putra-putri yang sopan, yang santun, bahasanya baik, sebagai orang tua sudah bahagia. Betul? Kita lihat anak-anak sekarang, fenomenanya. Masya Allah, ya dengan orang tua bahasanya sudah bisa lebih kasar dari orang tuanya. Timbang, pulsanya habis, datanya habis. Apa ke orang tua? Bentak-bentak, ayo segera berikan data, belikan pulsa. Kalau orang tuanya tidak segera memberikan, tuh
bisa ada yang pecah. Ada yang begitu? Ada. Betul Bu. Orang sono bukan orang sini. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Ini ibu-ibu kita semua dan bapak, insya Allah sudah mendidik putra putri kita. Sehingga mereka sopan, mereka santun, bahasanya lemah lembut kepada orang tuanya. Itu semestinya demikian. Tapi era sekarang ini memang era-era yang sudah kita sebut dengan era yang global. Era di mana anak-anak kita belajar dari mana saja. Ngelihat TikTok, ya, ngelihat kiriman video-video yang bahasanya na'udzubillah. Ya, kadang-kadang bahasanya bahasa yang kasar, bahasa yang jorok, bahasa kebun binatang keluar semua. Nah ini. Jadi bahasa yang sopan kepada orang tua merupakan kebahagiaan tersendiri. Jadi kita sebagai anak, apalagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil, tolong ya Dek ya, kepada orang tua harus dengan bahasa yang baik. Kalau minta sesuatu, mintalah dengan cara yang baik. Pahami keadaan orang tua. Kalau tanggal muda mungkin masih punya banyak uang. Saat tanggal tua, kalau umpama belum beli data, ya sabar dulu. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Inilah kita semua Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memperlakukan ibu kita, bapak kita dengan yang sebaik-baiknya. Belum lagi tentu tadi tidak cukup dengan bahasa yang sopan dan santun. Karena ibu dan bapak kita juga butuh perhatian yang lain. Yang langsung dengan sentuhan tangan kita. Umpamanya bapak atau ibu sakit. Nah ini seringkali ujian bagi putra-putrinya. Banyak putra-putri yang kadangkala gagal ujian manakala orang tuanya sakit. Karena ketika orang tua kita sudah sakit, mohon maaf, apalagi sakitnya stroke. Yang dia apapun harus dilayani, kamar mandi harus dilayani, pakai baju harus dipakein, pindah kamar harus digendong dan seterusnya. Ini merupakan tantangan buat kita para putra dan putri. Jangan sampai keadaan-keadaan yang seperti itu menjadikan kita lalu gagal dalam ujian. Kita kasar sama orang tua kita, menggendong pun dengan gendong yang kasar. Ini sudah banyak terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua bisa mencetak anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan tentu saja kita semua juga merupakan anak-anak dari orang tua kita. Kita pun mesti tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Kita bisa selalu mendoakan orang tua kita. Betapapun mereka sudah meninggal dunia. Selalu berdoa. Jadi doanya jangan hanya untuk diri sendiri. Orang tua juga butuh kiriman, butuh keringanan, azab, butuh keringanan, sesuatu yang membuat mereka di alam kubur menderita, perlu kiriman doa dari kita sehingga diampuni dosanya. Gimana Bu doanya? Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Mudah-mudahan doa itu terus kita laksanakan, kita sanjungkan, kita doakan setiap sholat kita sehingga insya Allah dosa kita diampuni dan juga dosa kedua orang tua kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Ahmad Zubaidi yang telah menyampaikan tausiah di segmen kedua ini. Di antaranya bentuk bakti kepada orang tuanya, kepada orang tua kita mungkin sudah pernah kita lakukan, sudah kita lakukan. Di antaranya sedekah mungkin, kemudian juga memberikan harta kepada orang tua kita. Namun yang perlu kita sadari dan mungkin tidak kita sadari, jangan-jangan kita mudah berkata kasar, jangan-jangan kita mudah berkata karena dengan berkata saja Allah sudah murka kepada kita ketika kita mengucapkan kepada orang tua. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan karena ada sesi tanya jawab di segmen ketiga nanti. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngemil kecapi saat di Mekah. Saatnya luwak white kopi bagi-bagi barokah. Mau duit ya? Mau aja mau banget. Cius. Oke, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya dapat uang dari luwak white kopi. Lumayan Rp1.000.000. Tapi jangan lupa potong pajaknya. Iya, terima. Oke, siap, disimak pertanyaannya. Ya. Sebutkan salah satu bentuk berbakti sama orang tua. Oh, yang hijau duluan. Sini. Bisa samaan ini. Salam. Gaduh-gaduh kacang tanah. Jodoh nggak kemana-mana. Ya. Siapa namanya, Neng? Ngadep ke sana tuh, masuk TV kita. Ya, perkenalkan nama saya Nazifah Fauzia dari Bekasi Utara. Ah. Dan jawabannya adalah berbicara dengan sopan dan lembut. Betul? Alhamdulillah, jawabannya naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Masya Allah. Nih hadiahnya. Tuh. Jangan lupa potong pajaknya ya. Tuh. Bu, Ibu, mau dapat hadiah juga kan? Nah, oke, kalau ada gitu saya pakai pantun lagi boleh? Nah, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak white kopi makin ajib. Dan jangan kemana-mana, insya Allah naik ke atap ngemil duku. Tetap di Damai Indonesiaku.